Halo, Shalom, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang ada di sini dan juga yang di Facebook. Selamat beribadah kembali. Ya, hari ini kami akan belajar firman Tuhan sekali lagi. Nama saya Cornelius Ritiau. Kami dari Great Commission Gospel Ministry Fellowship in Los Angeles, California. Ya, hari ini yaitu hari Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022. Jadi kami mau mengatakan welcome di acara ini. Ya, ketika saya dan istri melayani Indonesia, kami sering mendengar bahwa ada banyak sekali di Indonesia para hamba Tuhan yang sudah ada nama begitu. Mereka memberi harga atau tarif pelayanan mereka dengan harga yang sangat tinggi. Saya bicara di sana di Indonesia, saya dengar ini. Dalam arti kata, mereka mengatakan, kami akan melayani kalian, tapi kalian harus bayar biaya atau ongkos-ongkos pelayanan kami dan juga biaya hotel-hotel penginapan kami. Ini saya tahu karena kami sering pelayanan di Indonesia, saya dengan istri. Dan ini juga saya dengar sendiri dari banyak orang-orang Kristen di gereja-gereja yang kami layani di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dan juga sebaliknya saya lihat kami di Amerika ada beberapa hamba Tuhan, kalau mereka diundang naik ke USA. Dan saya tahu ini dari seorang hamba Tuhan, mereka juga kasih tarif. Tarif kami sekian untuk tinggal melayani di LA, dan hotel kami juga harus disediakan dan sebagainya di Los Angeles. Nah, ini fakta Bapak Ibu. Dan sering saya dengar dan saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi pada suatu saat, waktu kami melayani di Jakarta, di satu gereja yang saya tidak mau sebut namanya, setelah ibadah, setelah saya berkhotbah, kami seperti biasa berkumpul, berbicara-bicara gitu, berbincang-bincang. Tiba-tiba pendetanya, dari pendeta muda dari gereja itu, dia tersungkur di depan saya sambil menangis. Menangis terseduh-seduh, menangis betul-betul menangis. Dan dia mengatakan, Pak Ritiau, itulah saya, saya mau jadi pendeta, yaitu cita-cita saya, supaya saya terkenal, dan supaya juga tarif saya, pelayanan saya bisa tinggi. Nah, ini true story Bapak Ibu. Dan saya doakan dia menangis, dia bertobat di Jakarta. Jadi saya akan share dengan Bapak Ibu hari ini, yaitu firman Tuhan yang mengenai hal-hal seperti ini di zaman sekarang khususnya. Tapi sebelum itu kita akan baca dari Kisah Para Rasul ayat 15 sampai 13 dengan cepat. Kita akan mulai dengan membaca ayat supaya kalian mengerti apa yang akan saya share hari ini. Oke, 1, 2, 3. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. 7. So dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Next, 8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir, katakan sihir, di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, katakan Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. 10. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. 11. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus.
Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. 13. Simon, ingat, Simon tukang sihir. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, katakan dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Jadi Filipus ada di satu kota di Samaria, memberitakan Injil. Dia seorang sorcerer, tukang sihir, bahasa Inggris sorcerer. Dia dengar semua, dia lihat, dia percaya Tuhan Yesus dan dibaptis. Jadi dia menjadi orang Kristen tidak? Kalau dia percaya kepada pemberitaan Filipus tentang Injil, dia percaya dan dibaptis, dia orang Kristen bukan? Orang Kristen karena dia percaya dan dibaptis. Oke. Alright, mari kita lihat judul hari ini yang akan saya share. Sebagai latar belakang tadi kita sudah baca. This is judul, the title, Simon seorang tukang sihir. Subtitle, dapatkah kuasa Roh Kudus diperjualbelikan dengan uang? Simon the sorcerer. Subtitle, can the power of the Holy Spirit be sold or bought with money? We're gonna take from Kisah Rasul 8, 14-25 dengan cara Acts 8, 14, 25. Let's pray. Bapak Surgawi, terima kasih pada hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu supaya bukan hanya saja hamba berani, tapi memberitakan lebih jelas karena ini Engkau sendiri yang menginspirasikan firman-Mu dalam diri hamba. Berkati kami, berkati firman-Mu, dan juga berkati hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Father God, bless us, bless your words, and also bless your humble servant. In Jesus' name I pray. And everybody say, Amen. Amen. Kita akan langsung masuk poin pertama. Saya suka mengajar dengan poin-poin supaya kita mengerti dengan jelas. Dan saya tidak suka seorang hamba Tuhan berbicara itu asal mangap doang gitu, nebak-nebak dari kepala. Kita baca ayat, padahal yang diberitakan tidak tahu dari mana, ayatnya tidak dijelaskan gitu. Tapi saya suka berkhotbah dan juga mengajar, katakan mengajar, supaya jelas dan orang mengerti. Kalau kita berbicaranya kayak orang gagap-gagap gitu, bingung, orang juga yang dengar bingung gitu ya. Jadi poin number 1 dari ayat verse 14 through 17, Petrus dan Yohanes diutus. Peter and John were sent. Let's read verse 14. Excuse me. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Dari ayat 14 ini kita sudah baca tadi, siapa yang datang ke Samaria? Filipus. Ingat, dia diutus. Dan sekarang para tua di Yerusalem, di sana orang rasul-rasul, mereka dengar di Samaria ini sudah banyak, kota ini orang percaya nih karena pelayanan Filipus gitu. Jadi mereka memutuskan untuk mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria. Nah, saudara harus tahu menurut Alkitab di Yohanes 4 ayat 9, kita tidak usah baca, di situ dikatakan bahwa Samaria adalah orang-orang yang tidak bergaul dengan orang Yahudi. Samaria. Jadi seorang ibu mengatakan kepada Tuhan Yesus, kami tidak bergaul dengan orang Yahudi. Tapi kita lihat di sini, walaupun itu terjadi dengan orang Samaria, tetap kuasa Tuhan lebih dari itu ya. Dan Injil masuk ke Samaria. Nah itu ayat 14, yaitu Petrus, kita baca, diutus, mereka mengutus Petrus dan Yohanes itu. 15 and 16, mereka berdoa di sana. Setibanya di situ, kedua rasul itu, yaitu siapa? Petrus dan Yohanes berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Verse 16. Sebab Roh Kudus belum turun, katakan belum turun, di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan jelaskan. Ini dikatakan dalam firman Tuhan, walaupun mereka sudah mendengar Injil dari Filipus, mereka sudah percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus belum turun. Nah ini bukan terima, tapi Roh Kudus belum turun di atas mereka.
Jadi ada bedanya ya. Setiap orang Kristen yang terima Tuhan Yesus diwakili oleh Roh Kudus, karena Tuhan Yesus berada di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kita ada Roh Kudus. Tapi di saat ini ada bedanya, yaitu turun di atas kita. Jadi mereka memerlukan itu di gereja-gereja pertama. Jadi Petrus ayat 15-16 pergi ke sana mendoakan supaya mereka berdoa supaya Roh Kudus, karena belum turun atas seorang pun di antara mereka. Mereka siapa yang sudah dibaptis? Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara mengerti, belum tentu Anda sudah dibaptis, percaya dibaptis dan sebagainya, Anda dibaptis, belum tentu Anda memiliki kuasa Roh Kudus. Amin. Mereka sudah belajar bahwa Tuhan kata Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menerima kuasa. Jadi ini orang-orang Kristen walaupun sudah dibaptis, tetapi belum, Roh Kudus belum turun ke atas mereka. Ayat 17 dan kemudian keduanya Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi kadang-kadang hamba-hamba Tuhan sebagai kita penginjil, kita juga perlu menumpang tangan. Bukan hanya mendoakan orang sakit, tapi kadang-kadang kita tidak bisa assume artinya nebak-nebak. Walaupun beberapa jemaat dalam gereja mereka sudah percaya dan belum tentu mereka punya kuasa Roh Kudus kalau turun. Dan oleh sebab itu kita hamba-hamba Tuhan, para penginjil juga diberi hak oleh firman Tuhan untuk menumpangkan tangan ke atas jemaat. Jadi jangan kaget kalau ada gereja-gereja nggak percaya itu. Ada denominasi yang nggak percaya, wah apa itu tupang-tupang tangan. Ada lagi zaman sekarang yang pakai didorong-dorong begitu ya, jatuh ke level, begitu ya. Padahal tidak dibilang dorong supaya jatuh, gitu kan. Hanya tumpang tangan, betul, iya tidak? Tapi kita lihat ternyata ada gitu jadi, jadi emosi, jadi jatuh semua. Haleluya. Jadi hamba-hamba Tuhan diberi hak untuk menumpang tangan supaya jemaat dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita kasih contoh, kita baca Kisah Para Rasul 19 1-7, cepat saja ini bahasa Indonesia. Oke. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatnya beberapa orang murid. Dua katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ini di Efesus verse 3. Lalu kata Paulus pada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Oke, 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Yohanes waktu membaptis, kamu percaya kepada Tuhan Yesus. 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 6. Dan ketika Paulus, baca yang keras, ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah, katakan turunlah, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi pertemuan ini kira-kira ada 12 orang percaya. Jumlah mereka adalah kira-kira 12. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu ya, walaupun orang-orang sudah dibaptis baptisnya bertobat, dan mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tadi kita belajar bahwa Petrus dan Yohanes, Paulus juga kita diberi hak untuk menumpang tangan. Jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau ada hamba Tuhan penginjil masuk ke gereja Anda dan mereka dipimpin oleh Roh Kudus, mereka menumpang tangan. Oke? Jadi mungkin Anda berpikir, kita gereja kita nggak gitu, denominasi kita, peraturan kita nggak boleh ada gitu. Bapak Ibu mau percaya peraturan gereja apa firman Tuhan? Amin. Mana yang benar? Peraturan gereja, asas gereja apa firman Tuhan? Dikatakan sekali lagi, hamba Tuhan
diizinkan oleh firman Tuhan menumpang tangan. Amin. Saudara mau ditumpang tangan hari ini? Saya ditumpang tangan nih, sahabat Tuhan, saya penginjil juga. Haleluya, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jadi jumlah mereka ada kira 12 orang. Nah, kira poin kedua, next point, second point. Kita baca ayat 18 sampai 19. Simon yang tadi ya, mantan tukang sihir, menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes. Simon, former sorcerer, offers money to Peter and John. Let's read verse 18. Ketika Simon, ya orang tukang sihir itu, melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu, yaitu si Petrus dan Yohanes, itu menumpahkan tangannya, ia menawarkan uang. Sekali lagi, Simon tukang sihir itu apa? Menawarkan uang kepada mereka, kepada Petrus dan Yohanes. Dia lihat, wah ini hebat nih ya. Terus disodorkan uang. Artinya apa? Uang artinya apa? Mamon. Membeli, bribe bahasa Inggris ya. Ayat 19, Petrus kurang suka serta berkata, dia berikanlah juga kepadaku kuasa, yaitu apa? Kuasa Roh Kudus itu, supaya jika aku menumpahkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. This is the funny story, isn't it? This is very funny. Nah, Simon ini, Bapak Ibu, Simon ini ingat kita tadi pelajari sebelumnya, Filipus sudah beringat, dia sudah percaya menerima Tuhan, tidak percaya, dan dia sudah dibaptis, sudah jadi orang Kristen, betul? Karena dia percaya dengan Simon became believe when Philip shared the gospel. He received Jesus. I mean, he believed and he was baptized. Remember the story, the beginning. Now here we see that this guy who's offering money, yang menawarkan uang, he is a Christian. Yeah. Okay, one more time. Yeah. Simon yang mencoba menawarkan uang untuk membeli kuasa Roh Kudus, dia sudah jadi orang Kristen. Yes. Got it? Got it. No more sihir. He wasn't sorcerer. He gave up. He repented, right? Right. But now he's a Christian, but yet he's offering money. Let's see verse 9, 10, and 13. Next verse, please. We there? Oh, no. Okay, I didn't put it there. So, never mind. If you go back to verse 9, 10, and 13, you don't have to, Stephen. That it says that Simon, the sorcerer, believed the gospel and he became was baptized. So he was a Christian. Let's just settle that. We read that already, right? Kita udah baca kan tadi. Oh ini, verse 9. Seorang yang bernama Simon, verse 9, telah sejak dulu melakukan sihir di kota itu dan menunjukkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah dia seorang yang sangat penting. If you go to verse 10, 10, semua orang besar kecil mengikuti dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa. Verse 13, Stephen, you may jump to verse 13. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis. Ya, senantiasa bersama dengan Filipus. Okay, go there. Okay. Now, so we read that already, that Simon become a believer. Say believer. Orang percaya dan dibaptis. Udah dari Kristen, mau mencoba membeli apa? Kuasa Roh Kudus. Aneh tidak? Aneh. Sudah Kristen, mana mengerti? Dia pikir, makanya dari saya jual, apakah kita bisa menjual belikan kuasa Roh Kudus? Saya juga sering terjadi di pelayanan kami gini, ada, ini lucu sekali, bukan saya lucu tapi saya hanya for the sake of argumentasi, saya tahu pasti ini, jangan berdebat dengan saya. Ada sekolah yang mau mengajarkan bagaimana caranya kita berbahasa roh. Ada di sekolah atau kelas. Mari kita belajar di sekolah dan kelas bagaimana caranya berbahasa roh. Bisa dibeli tidak bahasa roh Kudus? Aneh tidak? Sama kan?
Saya mau beli kuasa bahasa roh filsafat anugerah karunia. Ini zaman sekarang seperti saya sudah katakan, yaitu ada para hamba-hamba Tuhan yang sudah percaya dan dibaptis, tetapi masih mencoba untuk membeli kuasa Roh Kudus dengan uang atau mamon. Halo? Makanya mereka mengatakan, oke, saya melayani kalian tapi tarif saya segini. Halo, ngerti? Artinya apa? Watch this. Ini kebenaran. Saya pakai kata-kata ini. Saya tahu orang-orang ini. Saya tahu, saya ngobrol dengan mereka. Tarif kami segini. Kata kali. Dalam arti kata, kalau kalian cuma tidak menyediakan tarif atau hotel, saya nggak melayani. Betul tidak? Yes. Betul. Make sense tidak omongan begitu? Yes. Jangan didebat, tapi jangan tersinggung. Karena saya suka berkata-kata seperti itu. Kalau saya punya tarif segini untuk melayani gereja Anda, kalau Anda tidak bisa menyediakan tarif itu, berarti saya nggak bisa pergi. Yeah. Make sense? Yeah. Jadi itu berarti bahwa Anda mau mencoba menjual belikan kuasa Roh Kudus. Yeah. Kalau Anda pernah diberi kuasa oleh Roh Kudus, tidak mungkin Anda akan berbicara begitu. Ya tidak? Seperti Paulus katakan, apakah upahku? Upahku ialah aku boleh memberitakan Injil Tanpa. I have seen a lot of ministers, they give tithe, this is how much you're gonna pay me. They tell them, or this is my hotel. It's always expensive hotel. Meaning, if you guys cannot give me that hotel or tariff, then I'm not going. But then the Apostle Paul said, what is my reward? My reward is I may preach the gospel without reward. Apa? Saudara, hamba Tuhan yang bagaimana? Yang mau dikasih tarif, minta hotel-hotel. Saya pernah diundang ke Gunung Kidul. Hamba Tuhannya mengatakan, maaf Pak Riki, saya baru bangun rumah jadi ubinya masih tanah, rumah tanah. Terus saya katakan, Bapak punya tikar tidak? Ya, kenapa Pak? Kami punya tikar. Ya sudah. Kenapa Pak? Saya pun tidur dengan tikar di tanah bisa. Dia kaget. Saya anak kolong dulu Pak. Amin. Yang penting saya datang, saya memberitakan Injil. Dan Bapak tidak usah bayar saya. Amin. Tidak ada utang saudara. Amin. Bukan saya arogan. Tapi saya tidak mau menjadi hamba Tuhan menjual belikan kuasa Roh Kudus dengan tarif. Amin. Tepuk tangan dong, Tuhan Yesus dong. Sorry ya kalau bahasa Inggris. Ayat 19, nanti banyak saya buka mulut, makin tersinggung, mendingan move on deh. Ayat 19, next one Stephen, you got go back to the original. Is from the, if you can go to 19. We were at, okay, go to 19, verse 19. Okay, we're gonna continue in 19. Serta dia berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa Roh Kudus, supaya aku menumpang tanganku dari seorang yang boleh menerima Roh Kudus. Ini kan gombal banget ya. Mau dibeli. Jelas dia ingin membeli kuasa Roh Kudus. Bisa tidak? No. Di mana kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan satu orang kuasa karunia sesuai dengan kehendak Roh Kudus sendiri. Demikian juga berbahasa lidah karunia karena Roh itu sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Kalau Anda tidak dapat, nggak dapat. Nggak usah masuk sekolah-sekolah diajarin bicara lidah. Nggak ada di Alkitab. Persekutuan berkumpul diajarkan berbahasa lidah. Ayo kita mulai semua. Dan juga tadi kita lihat Paulus, dia tidak mulai ibadah dengan bahasa lidah. Tetapi ketika dia menumpang tangan, semuanya dipenuhi Roh Kudus dan semua baru mulai apa? Amin. Jadi jangan Anda bilang, oh mari kita mulai ibadah dengan berbahasa lidah. Tidak ada ayatnya. Oh udah mulai tersinggung ya. Saya ngomongnya terlalu tersinggung ya. Oke? Ya saya tidak maaf karena firman Tuhan. Baca aja ayatnya. Oke. So we cannot have some kind of a school learning how to speak in tongue. You will never get it. I told my story. I was against it, and God gave to me. Amen. I told you a story. Point number 3. You have the point number 3, Stephen?
Okay. No. Just keep going down. You see, after that 19, I think it's point number 3. That's it. We Point haven't 4. read that one yet. Oh, we were at point number 2, right, Simon? Right. We were point number 2, Stephen. No 3. No 3. No. Are you sure? No 3. No, Simon said we cannot buy. We haven't done. Okay. Is there verse 20 and 23? Yeah, that's it. Oh, I did not put point number 3. Maybe, No. I don't know, it disappeared. Okay. But point number 3, the title is Peter rebuked Simon harshly. Point number 3, verse 20 to 23, Peter rebuked Simon harshly. Ayat 20-23 di poin nomor 3, Petrus menghardik Simon yang mantan sihir ini dengan sangat keras. Let's go. Oh, ayatnya sudah ada, sorry. Tetapi Petrus berkata kepadanya, yang keras, Binasalah. binasalah Kiranya uangmu saja? Itu uangmu. Uangmu saja, coba baca. Bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau kasih jelas. Simon Petrus hamba Tuhan. Dia lihat tukang sihir Simon yang mau beli, Petrus jadi kesel. Kesel, marah rohani. Dia pakai kata-kata, binasalah uangmu dan kamu juga binasa. Nah, saya di LA dikenal sama seorang hamba Tuhan kalau ngomong keras. Bapak Rico tuh kalau ngomong keras, dia kalau ngomong tuh nyakitin hati. Tapi selama pengalaman saya dalam pelayanan saya hampir 50 tahun, tidak pernah saya di mimbar atau di mana mengatakan binasalah kamu. Itu keras tidak? Keras banget. Petrus pakai binasalah uangmu dan kamu. Ouch. Pak Ritio, jangan ngomong begitu dong, kan saya nggak boleh pakai kata-kata binasa tuh nggak boleh di belakang mimbar. Petrus pakai. Halo, apakah Petrus bukan hamba Tuhan? Kita sekali lagi diberi hak oleh firman Tuhan, namun menumpangkan tangan untuk percaya untuk menerima Roh Kudus. Tapi juga kita diberi hak oleh firman Tuhan untuk menghardik orang-orang yang kurang ajar. Kata-kata itu boleh kan, masih enak ya. Yang kurang ajar terhadap Roh Kudus. That's right. Boleh? So I have a right through the Bible to rebuke, if I may use that word, all kind of Christians. You are servant of God, you're just Christians. Try to buy off the power of the Holy Spirit. I rebuke you. I would rebuke to you if you have a school of speaking. It's not biblical, I'm telling you right now. It's not biblical because I know how to get that speaking in tongues. Verse 21, Stephen, if you may. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ini Petrus lagi menghardik ini si Simon bekas tukang sihir. Kamu tidak punya hak dalam perkara ini karena apa? Hatimu mencong. Banyak nggak orang Kristen yang hatinya nggak lurus? Jadi saya boleh katakan kalau Bapak, kalau saya boleh katakan, minta izin ya. Kalau Anda masih mau mencoba membeli kuasa Roh Kudus, berarti hati Anda belum lurus. That's right. Ngerti nggak? Mekok-mekok. Orang Jawa ngomongnya nggak apa tuh, begitu-begitulah. Sekali lagi Bapak, supaya Bapak Ibu dan Saudara jangan tersinggung. Dan juga saya nggak suka debat, tapi saya bisa pakai ayat mengatakan, kalau Anda mulai memberi tarif dan segala macam dari bla bla bla, cari uang dengan pelanggan, Anda bilang, oh saya segini, kalau nggak ada saya nggak pergi, atau Anda berusaha membeli kuasa Roh Kudus, saya katakan sekali lagi, Petrus akan mengatakan kepada Anda bahwa hati Anda tidak lurus. Baca sekali lagi, hatimu tidak lurus di mana? Di hadapan Allah. Nah kita boleh berpakai topeng, kita boleh bersandiwara, pura-pura suci. Halo. Kadang-kadang saya sering dengar nih hamba Tuhan di mimbar, mereka bukan menyucikan Tuhan, mereka menyucikan khotbah mereka.
Ya, nah khotbahnya disucikan sehingga orang apa? Senang. Wah, ini khotbah. Kayak tadi kan tukang sihir aja dibilang dari Allah. Hati-hati Bapak Ibu, kita berbicara mewakili Tuhan Allah di mimbar ini. Jangan asal manggap aja otak-otak kita gitu. Sekali lagi, kalau Anda masih menjual belikan kuasa Roh Kudus, hati Anda tidak lurus di hadapan Allah. But next verse, 22. What does Peter say? Ya. Jadi, Bertobatlah. ya kalau jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu itu. Saya mau ingatkan sekali lagi, Simon yang pernah tukang sihir, dia pernah terima Tuhan Yesus. Dia pernah bertobat, dibaptis. Ini tapi masih macam model orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang masih memakai mamon sebagai dasar pelayanan. Dan Petrus bilang, Anda mesti Bertobat. ya tidak? Asfak, hari itu khotbahnya nyakitin hati. Bukan, saya mau mengajar. Dari minggu lalu saya bilang firman Tuhan untuk perbaiki yang salah, juga untuk menyiapkan kita kepada kebenaran, betul? Because the Bible says the Bible is written to rebuke us, to teach us the right way, so will lead us into the truth. I'm telling you the truth right now. Kalau if you still playing with money, with mammon in your ministry, your heart is not right with God, and you must, Repent. ya toh? Repent. Therefore. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah, disuruh berdoa. Kamu berdoa. Ini Petrus ngomong, kamu bertobat, tapi kamu juga berdoa supaya apa? Pada Tuhan supaya mengampuni niat hatimu ini. Kamu berdoa, tapi bertobat. Tetapi ayat 23 point number 4. No, 23. Nah, ya 23 sudah. Point number 4, Stephen again. Oh, ini lebih ganas lagi. Ini masih Petrus masih kesel nih, katakan kesel sama Simon ini. Sebab kulihat, katakan kulihat, bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Halo, Simon menegur dengan keras. Simon Petrus menegur dengan keras si Simon bekas mantan sihir ini. Hatimu seperti apa? Empedu yang pahit dan terjerat. Ingat, Simon bekas mantan sihir sudah menjadi orang Kristen. Saya tanya, masih ada tidak di gereja-gereja Tuhan orang semacam ini? Masih tidak gak hamba-hamba Tuhan semacam ini? Banyak. Saya katakan tadi, kami melayani di Jakarta, orang ini menangis, berlutut di bawah kaki saya mengaku, itulah saya, Paritial. Saya melayani supaya terkenal, supaya tarif saya tinggi. Dia nangis, dia bertobat. Saya bilang, kamu berdoa, bertobat. Sama tidak? Kamu harus berdoa tadi kan. Nah, point number one, I'm very excited about this. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Makanya tadi saya bilang, saya lain hari ini, oke? Point number 4. Apakah Simon tadi yang orang tukang sihir sungguh-sungguh mau bertobat? Does Simon really want to repent? Kita perhatikan ayat 24. Jawab Simon, hendaklah kau berdoa untuk aku. Simon tukang sihir tadi ya, dia bilang sama Petrus, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan. Itu. Ayat ini bagi saya mengatakan orang ini nggak mau bertobat. Kenapa saya tahu dia tidak mau bertobat? Tadi kita lihat Petrus bilang, bertobatlah kamu dan berdoalah kamu supaya kamu tidak. Sekarang dia bilang di ayat nextnya, kamu yang berdoa buat saya. Halo, sering nggak kelihatan di gereja-gereja gini? Nggak mau bertobat, merasa dirinya, oh Pak Pendeta Petrus, nah saya akan tetap bikin ini, mau beli kuasa Roh Kudus, nggak mau bertobat.
Dan saya tahu pertobatan artinya kita pribadi mengaku dosa dan kita pribadi menyesal segala macam. Kita pribadi yang Tobat. Berdoa tuh. mengaku. Tapi ini terbalik. Dia bilang, Pak Petrus, Bapak deh yang berdoa buat saya. Doanya manjur. Mungkin Bapak doanya lebih manjur saya. Tapi kan hatinya udah bengkok. Iya. Petrus mungkin udah memang dasar kamu, hati kamu udah kayak empedu pahit. Berdoa aja kamu gak mau. Untuk dirimu sendiri. Ini banyak dalam pelayanan saya lihat orang semacam ini. Ada juga udah berdoanya nggak tahu mau keluar, bingung berdoanya. Mau bilang bertobat aja nggak mau. Tepuk tangan dong, mana orang penting. Mau nggak diajarin begini? Poin terakhir, last point. This guy doesn't want to really repent because he had Peter. You pray for me. But Peter said, no, you pray. No, you pray for me. No, you pray. Wow. Funny, huh? Point number 5, student. Inilah tanda-tanda dari hamba-hamba Tuhan yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. The sign of the disciples that have been filled by the Holy Spirit. Verse 25. Go ahead, Stephen. Setelah keduanya, yaitu Petrus dan Yohanes, bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya ke Yerusalem, mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. And ingat, orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. They know dari aksennya, dari apa, logatnya. Oh, kamu orang ini dari Yerusalem ya, Galilea ya, kita Samaria. Tapi mereka tahu, tapi tetap karena Petrus dan Yohanes pernah diurapi di penuh Roh Kudus, mereka pulang sambil pulang nih. Di tengah jalan mereka pergi ke kampung-kampung untuk memberitakan Injil. Saya tanya Bapak kalau pulang dari perjalanan kemana, di kereta api, di pesawat, memberitakan Injil nggak? Halo? Apa hanya mengatakan, oh saya udah selesai di kota itu, saya pulang, jangan ganggu saya. Saya lihat Bapak Ibu, bukan saya arogan Pak, Ibu Lydia saksi, mau di pesawat terbang, mau di kereta api, di sambil tunggu di airport, saya tetap pakai baju only Jesus my God. Saya beritakan Injil. On the way home dari Indonesia ke Los Angeles, on the way home kita beritakan Injil di mana saja, amen. You preach the gospel on the way home, on the way, on the plane, the train, wherever you meet somebody in the airport. Preach the gospel. You know why? Because that is the sign of somebody who has been filled by the Holy Spirit. Kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak mungkin Anda tidak beritakan Injil. Kita belajar minggu lalu kan? Mereka apa? Malah lebih berani lagi. Bapak pernah nggak di pinggir jalan bawa satu jiwa pemulung? Bukan saya bilang, jangan bilang di mimbar, beritakanlah Injil. Di luar gimana? Jangan gombal dong. Jangan munafik, nanti Petrus hidup lagi di-rebuke Bapak. Oh, bertobat kamu. Gitu. Jangan bilang kalau saya nggak dibayar uang, saya nggak pergi. Gitu. Zaman ini kita begitu di Los Angeles. Oh, main sini, musik sini, nyari amplop. Saya nggak takut ngomong begitu. Kamu kok nggak punya gini? Nggak, saya sih dapat. Oh, saya Pak, ngaku aja saya cari amplop. I cannot understand these people. Mau meninggalkan gereja sendiri. Wow. Wow. Can you say wow? Orang Samaria, mereka orang-orang yang menyembah Allah ilah di gunung-gunung. Di kampung-kampung mereka bilang, di Yohanes 4:20, you have a John 4, you have on the screen, Stephen. Nih, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah. Ini diskusi Tuhan Yesus dengan wanita di sumur Samaria. Oke, verse 21. Dia kata Yesus padanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
Tuhan Yesus jawab 22. Tetapi saatnya datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Ini roh manusia, betul. Tapi ada orang, roh kudus, bukan. Huruf kecil, roh kita dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah. Demikian, verse 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Beda, roh ini beda. Ini roh kudus. Allah itu roh ini roh manusia. Dan kebenaran. Oke, Bapak Ibu, Tuhan Yesus kasih tahu perempuan ini, Samaria ini, semua kasih tahu Tuhan Yesus. Kami nyembah di gunung-gunung. Nih, lihat tuh roh-roh jahat. Guess what? Petrus sama Yohanes nggak peduli. Tuh. Dia lewat Samaria, Petrus, nggak boleh. Dia masuknya kemana? Kampung-kampung, ini kan dari tinggal kampung dia beritakan Injil aja. Mungkin juga dia nggak takut roh-roh dari gunung hantam, nggak takut sama roh kita anak Allah. Ya, saya anak Allah, setan bukan anak Allah. Saya nggak takut sama setan saya berantem Bapak Ibu di Kalimantan, desa Sigalai. Halo, ini di tempat yang ganas. Wah, Petrus dengan Yohanes tetap memberitakan Injil. Seperti saya katakan di postingan Facebook, saya beberapa puluh atau ratus kali kita berapa puluh kali kita sudah menghadiri ibadah pengurapan. Sering nggak? Bapak sering nggak? Saudara di Facebook sering nggak? Adakan ibadah pengurapan. Untuk apa? Ibadah urapan untuk apa? Supaya kita diurapi oleh Roh Kudus dan berani memberitakan Injil. Pernahkah Anda lakukan seperti yang Petrus sama Yohanes lakukan? Berapa ratus kali kita menghadiri ibadah pengurapan? Berarti kalau kalian menghadiri ibadah pengurapan ratusan kali, Anda sudah jadi Superman. Orang Kristen Superman. Pergi kemana-mana kampung, usir setan sebagainya. Saya tanya, setelah ibadah pengurapan, keluar bersaksi nggak? Apa? Jangan ngomong gitu dong, Bapak menyindir. Saya bukan menyindir, saya nanya. Setelah Anda menghadiri ratusan kali ibadah pengurapan, sudah keluar bersaksi? Tidak. Berapa jiwa di kampung-kampung Anda di Indonesia, di desa-desa yang Anda sudah bawa kepada Tuhan Yesus? Simpel pertanyaan kan? Saya ngomong itu orang bilang keras Bapak. Ini nanya doang. Berarti Anda belum dipenuhi Roh Kudus. Walaupun Anda sudah menghadiri ibadah pengurapan. Halo. Pak, jangan menghina ibadah pengurapan. Saya tidak menghina ibadah, saya nanya. Berapa ratus kali Anda sudah beribadah pengurapan? Betul? Orang nanya kan gak berdosa. Ya tidak. Kalau bilang nanya gak berdosa, orang nanya kok. Amin. Malu bertanya sesat di berapa kali Anda sudah pergi memberitakan Injil di taman-taman, di kampung-kampung, di kantor-kantor dokter, di rumah-rumah sakit, halo, di kantor lawyer, halo, di hutan-hutan, di kota-kota, di pinggir-pinggir jalan, dengan siapa saja, baik homeless ataupun pemulung, di supermarket, di gunung-gunung dan sebagainya. Sudah tidak Anda pergi memberitakan Injil? Amin. Amin. Katanya ibadah urapan. Saya nggak menghina Bapak Ibu. Saya menyatakan kebenaran. Supaya Anda bertobat. Mungkin hati Anda belum lurus di hadapan Tuhan. Bukan saya menghina. Saya mencoba berdoa, Tuhan kuduskan supaya memberitakan Injil. Saya kemarin saya pakai itu. Amin. Makanya saya ajarkan hari ini Bapak. Bapak boleh telepon saya mau debat silakan, tapi saya nggak suka debat, diskusi bolehlah gitu ya. Jadi para pendeta pun, watch this, jangan berkata Pak Ritial, saya pendeta, gembala, tidak ditugaskan untuk beritakan Injil. Wah, Bapak jangan ngomong begitu. Jangan deh, saya bacain ayatnya, 2 Timotius 4, 2 Timothy 4:1-5. Ini Paulus menegur Timothy adalah seorang bishop, pendeta. Gerejanya banyak Timotius. Ditulis surat sama Rasul Paulus. Baca.
Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, siapamu? Timothy. Demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Verse 2, Stephen. Beritakanlah firman, betul? Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah, Apa yang salah? nyatakanlah apa? Apa yang salah? Nyatakanlah apa lagi? Apa yang salah? Apalagi tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran pengajaran. Makanya saya bilang Bapak, Ibu, hamba-hamba Tuhan model-model saya diberi hak. Katakan diberi hak. Diberi hak oleh firman Tuhan kita mengajar sambil kita apa? Nyatakan apa yang salah. Tegur lah. Betul? Saya kan ngomong gombal Bapak Ibu. Kita punya hak untuk menegur dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Makanya saya Ajar. sambil menegur. Amin? Tepuk tangan dong. Ayat 3, supaya jelas ya. Jangan ngomong gombal. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Dan mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk apa? Memuaskan keinginan-keinginan. 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Banyak hamba-hamba Tuhan fabrikasi. Ayatnya nggak ada ditaruh di firman Tuhan. Saya nggak tahu, saya suka kesel gitu. Kesel berani, tegur. Kamu kok nggak ada ayatnya kok ditambah-tambahin. Ayat 5, Paulus tegur Timothy. Verse 5, Paul said this to Timothy. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah apa? Orang yang memberitakan Injil pasti menderita. Tapi Tuhan Yesus bilang, berbahagialah kamu jikalau kamu dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah kamu jikalau kamu difitnah dengan segala hal yang tidak baik. Berbahagia. Kita akan mengalaminya, sabarlah menderita. Baca keras. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. I like English version. But you be watchful in all things, endure afflictions. Nanti bisa baca keras. Do the work of evangelist. Fulfill your ministry. Bapak jangan bilang saya hamba Tuhan Gembala nggak boleh beritakan, nggak usah beritakan Injil. Bapak punya gereja dibanding sama gereja Timotius, pasti Timotius gerejanya banyak banget. Bishop punya gereja, mungkin Bapak anggotanya 40-50 orang, 100 lah paling banyak. Timothy anggotanya bisa ribuan. Halo, tadi Paulus bilang, hey you do the work as an evangelist. Bahasa Indonesia, tapi kamu harus melakukan tugas sebagai penginjil. Cuma di sini Indonesianya kurang itu ya, pekerjaan pemberitaan Injil. Apa sih? Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tapi di Inggris lebih suka do the work of an evangelist. You do the work of an evangelist. Another word, you become what? Evangelist. Even though you're a pastor. Walaupun Anda seorang hamba Tuhan, kamu harus jadi penginjil. Tunaikan itu sambilan. Selesai. Aplikasinya apa? I think you guys got it. What's the application? Number 1, janganlah Anda pernah mengira bahwa walaupun Anda sudah percaya dan dibaptis air atau selam, maka Anda sudah memiliki kuasa Roh Kudus. Oh, saya udah percaya. Saya hadiri KKR Pendeta So terkenal Pak. Wah, saya sudah percaya waktu ibadah KKR dan saya sudah dibaptis. I know that. Tapi itu yang bukan saya tanya. Saya nanyanya, sudahkah Anda dipenuhi Roh Kudus sehingga Anda berani memberitakan Injil? Nah, itu pertanyaan. Rasul Paulus menegur Timotius, kamu harus. Itu pertanyaan, betul? Nomor 2, langsung. Janganlah kita mencoba untuk memperjualbelikan pelayanan kita dengan harga mamon. Amin? Kalau hal itu masih terjadi, maka kita harus apa? Tobat. Sekali lagi, baca Keras 1 dan 3. Janganlah kita mencoba untuk memperjualbelikan pelayanan kita dengan harga mamon. Kalau hal itu masih terjadi, maka kita harus bertobat. Saya kasih contoh Lukas 12:15. Do not ever compromise our ministry with mammon. If there's such a thing, mammon, I go. If not, no.
Saya sering konseling orang di Indonesia, Pak Aditya tolong dong doakan saya. Kenapa? Saya mau pelayan Tuhan Yesus tapi saya perlu uang. Saya harus cari uangnya. Saya dengerin, dia bilang, menurut Pak Aditya gimana? Oh, kamu tanya saya jawab. Kamu jujur, kamu pergi bilang mau melayani Tuhan Yesus, betul? Tapi yang di pikiran kamu bukan Tuhan Yesus. Yang di pikiran kamu apa? Mammon. You cannot do that. Oh, saya mau berdagang Injil, tapi kalau saya punya uang segini, kalau saya nggak punya uang, pergi nggak? Nope. Nah, saya katakan tadi, tarif saya segini, kalau nggak ada saya nggak pergi. Anda tidak banyak berbeda dengan Simon tukang sihir tadi yang bertobat, mau membeli pelayanan. Amin. Amin. Mau membeli kuasa Roh Kudus bahkan. Haleluya. It's not gonna work that way. Kita baca Lukas 12 dan kita tutup verse. Tapi ini Tuhan Yesus berbicara. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. So, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Dan sekali lagi, baca lagi. Katanya Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap apa? Segala ketamakan. Ketamakan artinya keserakahan. Ketamakan artinya kerakusan. Mentang-mentang Anda punya nama tinggi, Anda jadi rakus. Terus terang saya ngomong gitu. Rakus nyari tarif. Tuhan Yesus kasih warning. Jangan Anda cari itu ketamakan. Sebenarnya saya bilang sama ini nggak ada uangnya Bapak Ibu. Oh, Pak Rikyo pasti dibayar mahal. Berani ngomong. Tidak ada 1 sen pun. Mau sen dolar, mau sen rupiah. Kagak ada orang Jakarta. I am doing this for free, gratis, katakan gratis. Kenapa? Karena hidupku telah dibeli, ditebus dengan harga yang lunas tunai. Jadi ngapain kita pelayanin kita mau minta-minta lagi segala macam? Kita dikasih keselamatan free, gratis. Mau melayani, mestinya free juga dong, amin, gitu ya. Dari Tuhan Yesus kasih peringatan. Kamu harus jaga-jaga waspada terhadap segala ketamakan. Mau itu uang, mau itu harta, mau kasih ini, sebagainya. Segala ketamakan. Gua mau punya harta benda, gua mau punya uang, segala macam. Tuhan Yesus kasih peringatan berjaga-jaga. Karena kebahagiaan Anda bukan tergantung kepada harta, gitu. Betul? Karena gitu? Karena hidup tidak tergantung daripada kekayaan. Oh, Bapak Ibu, saya mengeluarkan isi hati saya, yaitu firman Tuhan yang ditaruh, saya tahu waktu dalam hati saya. Dan kalau saya tidak keluarkan, saya yang bahaya gitu. Saya bisa dipecat jadi hamba Tuhan barangkali. Amin. Oh, Cornelius saya suruh kamu ngomongnya kan saya pecat kamu gitu. Bukan dipecat dari surga ya, itu lain cerita lagi. Minggu depan saya akan khotbahkan itu. Pecat dari surga, banyak orang bilang, oh kita nanti dipecat dari surga. Enak aja ngomong begitu ya. Tadi saya ditaruh Tuhan di hati saya, inspirasi Roh Kudus. Saya keluarkan isi hati Tuhan. Saya hanya vessel, saya hanya alat. Tuhan bekerja di dalam hidup saya dan melalui saya. Ada tepuk tangan dong. God works in me and through me. That's why I want to tell you what God put in my heart. This is not my word. This is the word of God. Written in the Bible. Amen. Amin. Saya akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu telah diberitakan melalui siaran Facebook ini atau kami yang ada di sini, supaya firman ini menjadi satu teguran, pengajaran untuk memperbaiki kesalahan, untuk menyiapkan jemaat Tuhan melakukan segala hal yang baik dan membawa kepada kebenaran firman. Hamba berdoa ya Tuhan, so firman-Mu ini tidak akan keluar dengan percuma, dan akan kembali menghasilkan buah dan berbuah-buah bagi orang-orang yang mendengarkannya. Mungkin Anda sekarang ada di penjara, Cipinang, Pondok Bambu, Bungur. Saya pernah ke sana dengan istri. Mungkin Anda dengar melalui Facebook. Saya berdoa dengan Anda. Anda katakan, Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya mengakui dosa-dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Rubah hidup saya. Jadikan hidup saya
sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah Raja dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai aku sebagai alat-Mu, membawa jiwa padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak berdoa itu, Bapak bisa call saya di HP, ada nomor HP, bilang Pak Ritio, saya mau follow up-nya bagaimana gitu. Harus saudara baru lahir sebagai bayi. Anda tahu doa itu saya ucapkan 50 tahun yang lalu. Doa itu merubah hidup saya. God can change your life. Remember, Tuhan Yesus datang bukan mencari orang benar. Tuhan Yesus datang mencari orang seperti Anda dan saya, orang berdosa, supaya kita bertobat. Anda sudah berdoa itu, Anda bertobat. Anda akan menjadi satu orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas hari ini, firman-Mu jelas. Kami sekali berdoa supaya firman-Mu tidak keluar dengan kecuma, tapi pergi ke setiap insan, setiap pribadi yang mendengar melalui Facebook dan suara hamba ini, supaya mereka melihat, oh begitulah ceritanya seorang atau dua orang hamba Tuhan seperti Petrus dan Yohanes dan bahkan Paulus. Mereka menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan orang-orang yang mau membeli pelayanan Roh Kudus dihardik oleh Petrus. Hamba berdoa Tuhan supaya ada pertobatan. Yes, ada pertobatan. Mungkin Anda mendengar hamba Tuhan, mungkin Anda bertobat. Ada pertobatan supaya hati kita lurus di hadapan Tuhan, supaya kita murni, supaya kita seperti empedu yang sangat baik. Anda katakan, Tuhan Yesus ampuni aku. Bapa, ampuni kami semua. Hamba juga terus berdoa siang malam, suci kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih. Kiranya kasih Bapa, kasih yang tidak pernah selesai, kasih yang sangat agape di depan Guru, kasih yang sempurna, dan juga seluruh anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, dan juga Roh Kudus, persekutuannya, bahkan kekuatan kuasanya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan amin. Tepuk tangan. God bless you. God bless you. Thank you so much. Thank you. God bless you.